Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mengetahui pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, mengetahui kegiatan yang dapat dilakukan dalam berbagai cuaca. Yang ketiga, melakukan gerakan awan tertiup angin. Baik, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit. Sejak pagi, cuaca di sekolah terlihat mendung, tanda akan turun hujan. Dari kejauhan, tampak sebuah pesawat melintas dan memasuki awan yang berwarna gelap. Cuaca masih mendung saat itu. Lani, Siti, dan Bayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik. Lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruangan kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Diskusikan manfaat dari sikap Lani dan teman-teman. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom yang telah tersedia ya. Misalnya sikap yang pertama yaitu merapikan mainan bersama. Manfaatnya apa? Pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, sikap bersatunya misalnya menggeser meja dan kursi. Manfaatnya, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan kita juga dapat melatih otot tubuh. Itulah pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaatnya banyak untuk kepentingan bersama. Usai bermain, mereka berkumpul di tengah ruang kelas. Mereka membicarakan perubahan cuaca yang baru saja terjadi. Apakah kalian masih ingat kejadian saat istirahat tadi? Iya, saya ingat. Saat cuaca mendung, kita bermain di koridor kelas. Betul, lalu saat hujan turun, kita pindah tempat. Kita harus segera masuk ke dalam ruangan. Ternyata cuaca mempengaruhi kegiatan kita ya. Berarti cuaca mempengaruhi kehidupan kita ya. Nah, apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Sekarang bacalah artikel berikut ini. Judulnya Cuaca dan Kehidupan Manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian yang basah. Begitu pula dengan pengrajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat,
banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Nah, sekarang coba kalian tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut ya. Misalnya saat cuaca cerah, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu menjemur pakaian, lalu menjemur kerupuk. Nah, kalau cuacanya berawan, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu bermain layangan, bermain sepeda, dan bermain sepak bola. Lalu, jika cuacanya mendung, kegiatan apa? Iya, seperti mengangkat pakaian, bermain di teras, dan lain-lain. Lalu, jika cuaca hujan, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu makan makanan hangat dan minuman hangat. Hingga siang hari, hujan pun belum reda. Lani mengajak teman-teman bermain sambil beraktivitas fisik di dalam kelas. Lani dan teman-teman berbaris dengan rapi, lalu balik ke kanan dan ke kiri sambil merentangkan tangan. Kini setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Lani bertugas menjadi pemimpin barisan. Lani meminta teman-teman melakukan gerakan seperti awan yang tertiup angin. Gerakan yang pertama, tangan direntangkan, kaki kanan diangkat ke samping kira-kira setinggi betis. Lakukan gerakan ini hingga hitungan ke-8. Lalu turunkan kaki kanan. Sekarang angkat kaki kiri setinggi betis. Tangan tetap direntangkan. Lakukan gerakan ini hingga hitungan ke-8. Kemudian turunkan kaki kiri. Untuk gerakan yang kedua, Lani melakukan gerakan pertama sambil berputar ke kanan. Saat berputar, tumit kaki tumpuan diangkat sedikit. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Lani melakukan gerakan pertama bagian B sambil berputar ke kiri. Saat berputar, tumit kaki tumpuan diangkat sedikit. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Nah, gerakan yang ketiga, angkat satu kaki, bertumpulah pada kaki yang terkuat. Tangan diangkat ke atas, lalu berputar ke kanan. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Angkat satu kaki, bertumpulah pada kaki yang terkuat. Tangan diangkat ke atas, lalu berputar ke kanan. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Sekarang badan terasa segar dan sehat bukan? Senangnya melakukan aktivitas olahraga bersama teman-teman. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikelnya masing-masing. Perhatikan percakapan berikut ini. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nah, sekarang ayo kita simak bersama-sama ya. Artikel yang pertama berjudul Pengaruh Cuaca Terhadap Kesehatan dan Perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman.
Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Indah sekali. Nah, selanjutnya artikel yang kedua, judulnya perubahan cuaca, penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Nah, Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Yuk, kita bantu mereka. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo atau Beni? Ya, Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Nah, sekarang coba kamu temukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman ya. Silakan kalian tuliskan pada kolom berikut ini. Misalnya kata atau istilah khusus di artikel 1, yaitu cuaca panas. Nah, untuk yang artikel kedua, kalian dapat menemukan seperti perubahan cuaca tidak menentu. Selanjutnya bisa cuaca dingin. Untuk artikel kedua, misalnya mudah terserang penyakit. Artikel yang pertama misalnya juga cuaca cerah. Nah, untuk artikel yang kedua misalnya penyakit ISPA dan diare. Untuk kata atau istilah selanjutnya silakan kalian temukan sendiri ya. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Nah, tahukah kalian, cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk. Nah, Bayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, bergantian dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu dan teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Perhatikan gerakan yang pertama. Kalian cukup mengangkat tangan kalian dan angkat satu kaki kanan kalian. Kemudian berputar sebanyak 1 kali seperti pada gambar. Lalu untuk gerakan kedua sama seperti gerakan pertama, namun kaki yang diangkat adalah kaki kiri. Kemudian berputar sebanyak 1 kali. Untuk gerakan yang ketiga, tangan kanan dan tangan kiri dihadapkan di depan dada.
Kemudian angkat kaki kanan, lalu berputar sebanyak 1 kali. Untuk gerakan keempat sama halnya dengan gerakan ketiga, namun menggunakan kaki kiri. Ikuti seperti pada gambar dan berputar sebanyak 1 kali ya. Dapatkah kamu mengikuti gerakan Dayu? Lakukanlah sambil menghirup udara. Rasakan hembusan angin dan sejuknya udara di saat cuaca berawan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik.